قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan keberkahan kepada kita bersama ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk beribadah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang muslim ketika mereka berada di dalam Masjid Nabawi, maka ada mereka merasa keimanan mereka bertambah kepada Allah, bertambah kecintaan mereka kepada Allah, dan bertambah pula kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya kota Madinah disebut dengan Darul Iman, kampung keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang dikala kita berada di kota Madinah, tujuan kita semuanya sama, yaitu bagaimana beriman kepada Allah. Apa makna beriman? Beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ke kota Madinah, tujuan kita semuanya sama. Bagaimana kita beribadah, melakukan kebaikan, bahkan tidak ada satupun sedikit atau pintu kebaikan kecuali kita akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan. Dan itulah yang disebut dengan iman. Iman itu, ikhwatul Islam, adalah amal. Karena setiap kali kita berada di kota Madinah secara khusus, maka kita merasakan keimanan kita bertambah dengan amalan-amalan kebaikan dan kebajikan serta ibadah yang kadang-kadang sulit bagi kita melakukannya dikala kita tidak berada di tanah haram. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, maka pantaslah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada semua mereka yang ada di kota Madinah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan ingin memperkuat keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang sangat indah dan sangat mulia ini. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan selalu dan senantiasa beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Namun perintah ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau seandainya kita perhatikan di dalam Al-Quran, biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu terletak di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran
apabila kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka itu berada di awal ayat. Namun berbeda dengan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awalnya, tetapi itu berada di akhir atau di pertengahan. Kenapa tidak berada di awal? Karena Allah memulai untuk dirinya, kemudian juga dengan malaikat-malaikatnya, baru yang ketiga umat atau hamba-hambanya atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mulai dengan dirinya, dengan zatnya yang maha mulia. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah yang ketiga baru kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya Allah berselawat kepada Nabi, malaikat-malaikat juga berselawat kepada Nabi, apakah Nabi masih butuh kepada selawat yang diucapkan oleh umatnya? Tentu jawabannya tidak. Nabi tidak pernah butuh kepada selawat yang kita ucapkan, tapi kita yang butuh mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwa ibadah ini bukan karena kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena kebutuhan kita sendiri. Artinya setiap mereka yang mengucapkan selawat kepada Nabi, manfaatnya akan kembali kepada dirinya, sebagaimana mereka yang tidak mengucapkan selawat kepada Nabi, mudaratnya juga akan kembali kepada dirinya. Nabi tidak ada pengaruh bagi dirinya, karena Allah sudah berselawat kepada Nabi, malaikat juga sudah berselawat kepada Nabi, maka Nabi tidak akan pernah butuh lagi kepada selawat yang diucapkan oleh umatnya. Tapi umat yang butuh mengucapkan selawat kepada Nabi. Sehingga dikala kita mengucapkan selawat, kita harus ingat bahwa itu merupakan hak Nabi yang wajib kita tunaikan, atau kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagi kita yang tidak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akan dituntut dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dikala kita dikumpulkan di akhirat, maka harapan kita setelah Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu untuk mendapatkan kedekatan diri dengan Nabi adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada Nabi, artinya adalah Allah menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi, mengangkat nama Nabi. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu di dunia wahai Muhammad, dan juga kami angkat namamu di akhirat sana. Di dunia Nabi mulia, di akhirat Nabi yang paling mulia. Dan itu adalah makna Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat yang berselawat kepada Nabi, artinya adalah istighfar, yaitu malaikat senantiasa beristighfar, menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bagaimana malaikat-malaikat kalau beristighfar, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umat yang berselawat kepada Nabi, artinya adalah doa. Sehingga itulah makna daripada tiga selawat. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan kita pun berselawat. Dan memang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lagi berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tujuan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sempurna, dengan ibadah yang maksimal, dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tujuan kita semuanya sama. Tujuan kita bagaimana kita dimudahkan beribadah dan bagaimana ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, kita harus ingat
tidak semua orang dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah juga tidak semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua poin yang harus kita ingat. Yang pertama, nikmat ibadah, karena tidak semua orang diberikan kepadanya nikmat beribadah kepada Allah. Ada orang beribadah kepada Allah, dia merasa dirinya terbelenggu dengan agama. Ada orang yang dikala dia salat, kenapa saya harus salat? Kenapa saya harus seperti ini? Dia menganggap dirinya terbelenggu dengan agama. Nah, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla beribadah, maka itu adalah nikmat. Dan nikmat yang berikutnya adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan tidak hilang sia-sia. Artinya bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang beribadah serta merta langsung diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Allah menyebutkan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bercerita. Dan Al-Quran itu, ikhwatul Islam, 2/3 isi Al-Quran itu semuanya ada cerita dan cerita. Karena dengan cerita kita akan termotivasi. Masa-masa yang telah berlalu, apabila itu merupakan sebuah kebaikan, kita ingin melakukannya. Apabila itu merupakan peringatan, kita ingin jauh darinya. Maka itulah gunanya Al-Quran, itu banyak ceritanya. Dan di antara salah satunya cerita tentang Nabi Adam, dan juga cerita tentang anak dan keluarga Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Watlu alaihim", wahai Muhammad, bacakan kepada mereka. Mereka itu adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi agar dibacakan kepada kita sebagai umatnya. Naba abnai Adam, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang kisah anak Nabi Adam. Apa kisah mereka? Sehingga Allah perintahkan Nabi untuk menceritakan kepada kita semua. Ceritanya, iz qarraba qurbana, ketika kedua orang anak Nabi Adam, mereka beribadah kepada Allah. Mereka sama-sama berkorban. Kemudian dikala mereka beribadah, yang satu beribadah, yang lain juga beribadah. Yang satu berkorban, yang lain juga berkorban. Kemudian ketika mereka telah selesai beribadah, telah selesai berkorban, apa kata Allah di dalam ayat ini? Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika anak Nabi Adam mereka sama-sama beribadah kepada Allah, namun perbedaannya, yang satu diterima ibadahnya, yang satu tidak diterima amal ibadahnya. Artinya kalau seandainya anak Nabi Adam tidak diterima amal ibadahnya, maka kita anak siapa? Siapa di antara kita yang bisa mengatakan, menjamin dirinya, ibadah yang aku lakukan sudah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah berharap, bermohon, meminta kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan dan yang kami kerjakan. Sehingga kedua orang anak Nabi Adam ini, Allah perintahkan Nabi untuk menceritakan kepada kita semuanya bahwa akan ada di antara umat Nabi kejadiannya sama dengan anak Nabi Adam. Ada di antara umat Nabi yang mereka beribadah namun tidak diterima amal ibadahnya. Kita tidak mau termasuk orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan ucapan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima, atau Allah hanya menerima dari mereka-mereka yang bertakwa sahaja. Tentunya kita bertanya, apakah kita ini sudah menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terutama amal ibadah yang kita lakukan, ibadah haji, ibadah umrah, datang ke tanah haram Makkah, Madinah. Ibadah yang mulia ini, ikhwatul Islam, kita lihat diawali atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah hanya beberapa ayat saja. Kurang lebih 2 halaman saja Allah ceritakan tentang ibadah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengakhiri ayat ini dengan bercerita tentang orang-orang yang ada di Mina. Hanya 2 halaman Allah Subhanahu wa taala bercerita, namun di setiap ayat
Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat taqwa. Hanya 2 halaman dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang haji, bercerita tentang umrah, bercerita tentang kaedah-kaedah yang ada di dalamnya. Ada sebuah ayat yang semua kita tahu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di mana Allah berbicara tentang ayat ini? Ketika Allah bercerita tentang haji dan umrah. Sehingga ibadah yang mulia ini, ikhwatul Islam, betul-betul diikat dengan takwa. Maka dengan itu pula kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu definisi takwa tersebut, ikhwatul Islam, adalah bagaimana kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana setiap amal ibadah kita sesuai dengan aturan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan tentang ibadah umrah yang kita lakukan. Karena memang kita ingin melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar betul-betul ibadah kita ini menjadi ibadah yang sempurna. Kemudian kemarin kita telah menceritakan tentang setelah kita melakukan tawaf, kemudian dikala kita tawaf, maka kita melaksanakan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak bisa salat di belakang makam Ibrahim, maka salatlah di mana saja. Nah, di sini ada poin penting yang harus kita ketahui, ikhwatul Islam, bahwa ini merupakan poin penting yang harus kita perhatikan baik-baik, terutama bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah. Di dalam ibadah umrah ada namanya sunnatul ittiba'. Ittiba' itu artinya membuka lengan yang bagian kanan. Membuka lengan yang bagian kanan ini hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau kita lupa melakukannya, maka kita tidak berdosa dan umrah kita tetap sah. Tidak ada denda di sana. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Dan sunnah ini, ikhwatul Islam, sunnah membuka lengan yang bagian kanan, itu hanya dilakukan dikala kita tawaf sahaja. Bisa dipahami? Artinya ketika kita memakai pakaian ihram, mulai dari miqat, terutama dari miqat penduduk Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah, maka kita memakai pakaian ihram terkhusus bagi kaum laki-laki. Seperti biasa, kita tutup semuanya. Tak boleh bagi kita untuk membuka lengan kita yang bagian kanan atau yang bagian kiri, atau dikhususkan membuka lengan kita yang bagian kanan. Kenapa demikian? Membuka lengan yang bagian kanan atau yang disebut dengan ittiba' itu hanya dilakukan dikala kita tawaf di sekitar Ka'bah al-Musharrafah. Artinya selain kita tawaf, maka kita tutup kedua bahu kita ini, terutama dikala kita melakukan ibadah salat. Karena apabila ada orang yang salat kemudian terbuka salah satu bahunya, Nabi marah. Artinya bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perhatikan sebahagian kaum muslimin, misalnya mereka akan berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah zuhur, jam 2 atau jam 2.30, jam 2.30 misalnya. Kemudian untuk berjaga-jaga atau untuk berhati-hati, maka mereka sudah memakai pakaian ihram sebelum melakukan salat zuhur atau sebelum zuhur. Kemudian nanti mereka pergi ke Masjid Nabawi, mereka pun salat zuhur dan salat asar di sana. Maka ingat ikhwatul Islam, jangan pernah buka lengan kita yang bagian kanan ini. Karena itu tidak boleh bagi kita lakukan kecuali hanya dikala kita tawaf sahaja. Tawaf di Ka'bah al-Musharrafah. Karena tawaf itu ada 2, sebagaimana istilah yang disebutkan oleh para ulama. Yang satu tawaf di Ka'bah, yang satu tawaf di antara Safa dan Marwah. Namanya sama-sama disebut dengan tawaf. Nah, yang dianjurkan atau yang disunnahkan hanya tawaf di Ka'bah al-Musharrafah saja. Artinya kalau nanti setelah kita tawaf, kemudian kita ingin salat sunat 2 rakaat di sana, yang mana pada rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dengan Qul huwallah. Maka sebelum kita memulai salat ini, ingat baik-baik, tutuplah kedua pundak kita ini. Jangan kita salat dengan terbuka pundak yang bagian kanan atau yang dikenal dengan al-ittiba'. InsyaAllah bisa dipahami ya. Karena ittiba' ini hanya diperintahkan atau dianjurkan dikala tawaf sahaja. Selain tawaf, apalagi salat, mesti ditutup kedua pundak kita ini atau kedua bahu kita ini. Begitu juga dikala kita sa'i.
Sa'i itu tidak pernah ada yang namanya sunnah sa'i. Harus membuka lengan kita yang bagian kanan. Tidak ada sunnahnya. Artinya ikhwatul Islam, sunnah membuka lengan yang bagian kanan itu hanya dilakukan dikala kita tawaf sahaja. Apalagi nanti kalau seandainya ada di antara kita yang tawaf, kemudian mereka melakukan salat wajib, maka mereka hendaklah memperhatikan yang ini, yaitu betul-betul ditutup kedua pundaknya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita tawaf, maka dianjurkan bagi kita salat sunat 2 rakaat. Dan di dalam salat sunat ini ikhwatul Islam, tentunya itu merupakan di antara bentuk ubudiyah, di mana kita ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya ada dengan ayat-ayat yang kita baca. Karena qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad disebut dengan ayat-ayat yang bercerita tentang akidah dan keyakinan serta memperbaharui tauhid dan akidah di sana. Seolah-olah kita kembali seperti baru saja dilahirkan oleh orang tua, ingin memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian setelah kita salat ikhwatul Islam, setelah salat ini anjuran saja ya, dianjurkan bagi kita tidak berdoa di sana. Belum waktunya. Kapan waktunya nanti kita sebutkan. Tapi kalau ada yang berdoa setelah salat, terutama salat sunat 2 rakaat ini, apakah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi tentunya ada tempat yang lebih baik lagi. Dan kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di momen-momen yang sangat indah. Karena memang doa itulah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji dan para jemaah umrah, mereka itu tamunya Allah. Allah yang panggil mereka, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian apa bonus yang Allah berikan kepadanya? Da'ahum fa'ajabu. Mereka pun berdoa, meminta, bermohon, bermunajat kepada Allah, dan Allah pun akan kabulkan semua doa dan permintaannya. Itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita semua. Kemudian ikhwatul Islam, setelah salat, maka kita langsung dianjurkan untuk meminum zam-zam sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan. Nah, zam-zam ini ikhwatul Islam, tentunya di belakangnya ada cerita yang sangat indah. Karena zam-zam ini merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mungkin sebahagian kita sudah tahu tentang masalah zam-zam, namun kita ingin kembali menceritakan bagaimana asal-muasal zam-zam. Kita tahu ikhwatul Islam, secara singkat saja, di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah mengantarkan anak dan istrinya ke sebuah tempat yang tidak ada orang dan penghuni di dalamnya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Nabi Ibrahim tidak bertanya di sana. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan orang yang tidak pernah bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau perintahkan aku seperti ini?" Nabi Ibrahim diperintahkan mengantarkan anaknya yang baru lahir, istrinya yang baru melahirkan. Maka dia tidak bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau perintahkan aku mengantarkan anakku dan istriku?" Tidak pernah Nabi Ibrahim bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya. Di dalam manasik-manasik yang kita lakukan ada cerita Nabi Ibrahim di dalamnya. Dan di antara salah satu bentuk sifat Nabi Ibrahim tidak pernah banyak bertanya. Karena memang di antara salah satu sifat seorang hamba, mereka tidak boleh bertanya kenapa Allah perintahkan ibadah ini dan ibadah itu. Karena tugas kita adalah melakukan, bukan banyak bertanya. Makanya Allah menyebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh banyak ditanya, "Ya Allah, kenapa engkau perintahkan ini? Kenapa ini?" Tetapi kita yang harus ditanya, apakah kamu sudah melakukan perintah Allah atau belum? Itu kaidah yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan itu adalah sifat Nabi Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail di sebuah daerah yang tidak ada penghuni di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi rizar. Aku letakkan mereka di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sana, gersang, panas, tidak ada orang di sana satupun. Namun itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Ismail dan Hajar istrinya, maka tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sehingga istrinya, dia merasa heran. Karena istrinya juga tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim meletakkan mereka di sana. Apa salahnya? Apa alasannya?
Dan juga ketika Nabi Ibrahim meletakkan mereka berdua dengan bekal yang secukupnya, mungkin hanya untuk 2 atau 3 hari sahaja. Kemudian, maka dikala Nabi Ibrahim ingin meninggalkan mereka berdua, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau akan tinggalkan kami? Tidak ada orang di sini. Manusia tidak ada, tumbuhan juga tidak ada, tempat bernaung juga tidak ada. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Kenapa?" Nabi Ibrahim tidak mau menoleh. Nabi Ibrahim tidak menoleh, ikhwatul Islam, bukan berarti dia tidak sayang. Karena nanti kalau dia menoleh, dia kasihan kepada istrinya, kasihan kepada anaknya. Sama dengan dikala Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, dia tidak mau menoleh. Karena kalau menoleh, melihat anaknya kasihan. Kasih sayang seorang ayah kepada anak itu sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah dalam jiwa. Kalau seandainya Nabi Ibrahim melihat istrinya, melihat anaknya, dia khawatirkan dia tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala istrinya bertanya, dia tidak menoleh dan juga tidak menjawab. Kemudian istrinya kembali bertanya, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami?" Maka Nabi Ibrahim juga tidak menoleh dan tidak menjawab. Begitu juga yang ketiga. Yang keempat, pertanyaannya berubah. Karena dikala Hajar memperhatikan suaminya tidak menjawab, berarti di sini ada rahasia yang luar biasa, rahasia ilahi. Maka dia pun merubah pertanyaannya, "Allahu amaraka bihada?" Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini, tidak ada penghuni, tidak ada orang, tidak ada tempat bernaung. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukannya? Ketika Nabi Ibrahim mendengarkan kata-kata kalimat yang mulia ini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Maka baru Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang perintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Kemudian dikala istri Nabi Ibrahim mendengarkan jawaban Hajar, ibunda kita semuanya, atau ibunda Nabi SAW mendengarkan kalimat na'am, maka dia pun mengatakan, kalau Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di sini, lan yudayyi'ana, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami untuk selama-lamanya. Kemudian di kota Islam, Nabi Ibrahim pun dia pergi. Setelah menjauh agak sedikit di belakang bukit Safa, karena di Safa inilah nanti kita akan berdoa. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim dikala melihat anaknya dari kejauhan, istrinya dari kejauhan, baru dia mengangkat kedua tangannya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimu shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Sehingga dari doa ini agar kita tahu bahwa kita datang ke sini semua kita berhutang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak meninggalkan keluarganya, atau kalau seandainya dia tidak melaksanakan perintah Allah, atau dia merasa kasihan terhadap anak dan keluarganya, maka kita tidak akan datang ke sini. Makanya Nabi Ibrahim menyebutkan Rabbana, ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan keluargaku biwadin ghairi dhi zar', itu sebuah lembah yang tidak pantas atau tidak akan ada tumbuh-tumbuhan di sana. Namun itu adalah lembah yang barakah inda baitikal muharram. Namun lembah ini adalah lembah yang barakah, lembah yang haram. Untuk apa Nabi Ibrahim melakukan yang demikian? Kemudian apa doa Nabi Ibrahim untuk anak dan keturunannya? Liyuqimus salat. Ya Allah, agar nanti mereka supaya mereka taat mendirikan ibadah salat. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Faj'al, ini doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati semua manusia condong ke sana. Makanya ketika kita berbicara tentang Mekah, maka itu merupakan bagian daripada fitrah. Dia muslim atau bukan, maka ada ketertarikan di sana. Karena ini doa ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ayah kita semuanya, ayah kita yang ketiga. Ayah kita yang pertama Nabi Adam, ayah kita yang kedua Nabi Nuh, ayah kita yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ikhwatul Islam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, walaupun tanahnya tandus, tidak bisa tumbuh tanaman buah-buahan, namun berikan kepada mereka rezeki. Maka kita lihat ikhwatul Islam, jika kita datang ke tanah yang tandus ini, semua buah-buahan lengkap, bahkan lebih lengkap daripada daerah kita. Dan itu adalah ibarat atau berkat daripada doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, agar mereka bersyukur. Berikan kepada mereka hadiah berupa buah-buahan, agar mereka selalu bersyukur kepadamu. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan keluarganya. Kemudian di saat itulah perjuangan baru dimulai. Perjuangan Hajar, seorang wanita yang mulia. Dan kita harus tahu, Hajar itu ikhwatul Islam, dia bukanlah seorang budak.
Kenapa kita mengatakan yang demikian? Agar kita tahu siapa ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keturunan yang paling mulia adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajar ini, dia adalah seorang ratu. Agar kita tahu ternyata nenek moyang Nabi itu adalah ratu. Kemudian ratu yang ada di Mesir. Kemudian di sana ada pertikaian antara raja dan dia salah satu yang ditangkap. Kemudian pada akhirnya dia sampai ke tangan Sarah. Kemudian Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun akhirnya menikah dengannya. Sehingga agar kita tahu dari Hajar ini akan lahir seorang manusia yang paling mulia bernama Muhammad bin Abdullah. Tidak mungkin nenek moyang Nabi SAW adalah seorang budak. Makanya Hajar ini kita tahu bagaimana silsilah keturunannya, keturunan yang sangat mulia. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, awal perjuangan adalah bagaimana Hajar melihat kondisi anaknya yang bernama Ismail. Kemudian setelah semua perbekalan habis, maka di saat itulah dia mulai mencari air. Itulah kisahnya, dia pergi ke Safa, pergi ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah. Kemudian setelah 7 putaran, secara cepat saja ikhwatul Islam, maka di saat itulah datang pertolongan Allah setelah perjuangan yang luar biasa. Karena memang biasanya pertolongan dari Allah datang dikala kita berada di persimpangan jalan. Pertolongan Allah itu ikhwatul Islam tidak datang langsung di awal muqaddimah, tidak langsung datang begitu saja. Harus ada usaha. Setelah kita merasa dunia begitu sempit, setelah kita merasa tidak ada lagi yang menolong kita, setelah kita merasa semua orang meninggalkan, baru Allah memberikan pertolongan di sana. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Setelah Hajar yang baru melahirkan berusaha, dan kita tahu ikhwatul Islam, dari Safa ke Marwah bukan jarak yang dekat. Terutama bagi seorang wanita yang baru saja melahirkan, itu berat sekali. Kemudian di sana tidak ada orang di sana, terik matahari. Sekarang kalau kita tawaf, atau sekarang dikala kita sa'i di antara Safa dan Marwah, tempatnya dingin, full AC, itu pun kita ngantuk-ngantuk. Bagaimana coba dengan Hajar? Tidak ada AC di sana. Itu lembah, karena Safa dan Marwah itu ibarat lembah. Belum lagi lembahnya banyak bebatuan di sana. Perjuangan yang luar biasa, panas terik matahari yang begitu luar biasa. Ismail yang tidak jauh dari Ka'bah Musyarrafah, kurang lebih 25 meter jaraknya, menangis dengan tangisan yang kuat, kehausan. Maka setelah mendengarkan atau setelah berjalan dari Safa, Marwah, Safa 7 kali ikhwatul Islam, di saat itulah turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril ikhwatul Islam, maka dengan itu pula Jibril memukulkan salah satu sayapnya, bukan semua sayapnya, memukulkan salah satu sayapnya ke bumi. Dengan pukulan Jibril inilah keluar yang namanya air mata air. Belum ada namanya Zam-Zam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala ada keluar air tidak jauh dari Nabi Ismail alaihissalam, maka Hajar melihatnya, dia pun langsung berlari. Pada waktu itu dia berada di Bukit Marwah, dia langsung berlari. Kemudian melihat air begitu indah, keluar begitu indah. Kemudian dikala air ini keluar, kalau keluar dia akan mengalir, sulit bagi dia untuk mengambilnya. Maka dia pun membuat sedikit bendungan, artinya ditutup di sekelilingnya. Sambil dia menutupnya, dia pun mengatakan zam, 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 zam. Maka dari situlah disebut dengan zam, zam, karena dia mengumpulkan air tersebut supaya tidak keluar kemana-mana. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, melihat keadaan apa yang dilakukan oleh ibundanya Hajar, Nabi SAW mengatakan, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ummu Ismail. Lau tarakat Zamzam atau qal lau lam ta'zib min al-ma'i lakanat 'ainan ma'ina. Kalau seandainya Hajar tidak membuat bendungan kecil ini yang disebut dengan Zamzam, karena Zamzam itu bahasa mereka terdahulu. Kalau seandainya dia tidak membuatnya, maka air itu akan mengalir ibarat sungai yang begitu indah, begitu jernih. Kata Nabi SAW memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya. Tapi tentunya di sana hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Hajar tidak membuat bendungan di sana, maka kita tidak akan bisa tawaf di Ka'bah. Kalau seandainya Ka'bah itu penuh dengan air Zam-Zam, mengalir ainan ma'ina, bagaimana kita bisa tawaf di sana? Karena di sana sungai semuanya.
Artinya Nabi SAW mengatakan kalimat ini, yarhamullahu Ismail, yaitu dia ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kisah-kisah yang indah yang terjadi kepada ibundanya, sejarah yang luar biasa, dan itu tidak terjadi kecuali setelah pengorbanan yang begitu panjang. Maka keluarlah yang namanya air Zam-Zam. Maka itulah disebut dengan Zam-Zam. Dan Zam-Zam ini ikhwatul Islam banyak namanya. Di antara salah satu namanya adalah Syabba'ah. Zam-Zam itu juga disebut dengan Syabba'ah. Kenapa disebut dengan Syabba'ah? Syabba'ah itu artinya mengenyangkan. Karena Zam-Zam itu ikhwatul Islam adalah bisa berubah menjadi makanan. Dan bagi kita yang setiap kali kita minum Zam-Zam, maka kita harus berdoa di sana, ya Allah, jadikan Zam-Zam ini sebagai makanan bagi diriku, sehingga di dalam tubuh kita ini ada Zam-Zam yang mengalir, agar senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan. Bukankah Nabi SAW mengatakan Zam-Zam lima syuribalah? Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalian minum. Kalau kita minum Zam-Zam dengan tujuan yang indah, maka Allah berikan keindahan. Makanya kita ingat di ikhwatul Islam cerita Nabi SAW agar kita betul-betul mengagungkan Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu ada dua. Yang pertama Zam-Zam di Mekah, yang kedua Zam-Zam di Madinah. Betul atau salah? Yang pertama Zam-Zam di Mekah, yang kedua Zam-Zam di Madinah. Nanti akan kita ceritakan tentang Zam-Zam Mekah dan Zam-Zam Madinah. Kemudian di ikhwatul Islam, kita lihat bagaimana sejarah Nabi SAW. Nabi pernah dibelah dadanya. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? 2 kali. Yang pertama dikala Nabi berumur 4 tahun. Yang kedua dikala Nabi ingin melakukan Isra dan Mi'raj. Dikala Nabi dibelah dadanya yang pertama, ketika Nabi berada di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di mana? Di Taif. Makanya ibu Nabi disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Sa'ad itu, kabilah Sa'ad itu ada di Taif, dan Nabi tinggal di Taif. Dan itu adalah kampung, dulunya kampung jauh dari Mekah. Karena memang masa kecil Nabi itu di kampung. Kenapa harus Nabi pergi ke kampung? Kenapa Nabi tidak tinggal di Mekah? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa harus Nabi? Coba bayangkan, baru lahir, dilahirkan oleh ibunya Aminah, kemudian tiba-tiba dibawa ke kampung yang nan jauh di sana. Apakah mereka tidak ingin tinggal di Mekah? Atau Nabi SAW tidak ingin dijaga oleh ibunya? Siapa yang tahu alasannya? Karena ingin menyebarkan dakwahnya di Madinah. Sepertinya jawabannya masih belum lurus, Pak, ya. Insyaallah. Barakallahu baik. Silakan masyaallah. Silakan, Pak. Insyaallah. Tapi khatul Islam, agar kita cepat saja, kenapa Nabi SAW tinggal di kampung Taif itu dulu kampung sekali? Karena yang pertama demi kesehatan Nabi SAW. Biasanya, ini mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Biasanya antara orang kampung dengan orang kota, mana yang lebih sehat? Dan rata-rata kita semuanya berasal dari kampung, hanya saja pindah ke kota, kemudian jadi kota-kotaan. Baik, Nabi SAW, Makkah itu kota Makkah. Nah, Nabi tinggal di Taif karena itu kampung, demi kesehatan dan kekuatan Nabi SAW. Karena biasanya tidak tercemar di sana. Kemudian yang kedua, di Mekah itu ada daerah perdagangan. Daerah perdagangan itu apa maknanya? Berarti semua orang ada di sana. Yang pandai bahasa Arab dan yang tidak pandai bahasa Arab, semua tinggal di sana. Ya atau tidak? Artinya bahasa mereka sudah tercampur, tidak lagi murni. Bagaimana nanti mereka berdagang kalau seandainya mereka dari berbagai daerah? Jangankan mereka, kita saja kalau belanja, apa yang kita baca? Atau apa yang kita sebutkan? Ada yang bahasa isyarat, ada yang bahasa kampungnya sendiri, tapi nyambung. Nyambung kita dengan mereka, nyambung. Nah, Nabi SAW salah satunya, karena Nabi, bukankah Nabi diberikan oleh Allah utitu jawami'il kalim? Bukankah di antara salah satu sifat Nabi diberikan kepada Nabi bahasa yang paling indah, ringkas, singkat, indah? Di mana didapatkan? Kalau di Mekah, rancu bahasanya. Sudah bercampur orang di sana. Makanya Nabi pergi ke kampung, sehingga Nabi tumbuh dengan bahasa Arab yang betul-betul fushah, yang Arab asli. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, di mana dia tinggal? Dikala dia ingin pertama kali belajar agama, di suku Huzail. Suku Huzail itu juga di Makkah Al-Mukarramah, tapi agak jauh dari Makkah. Nah, di sanalah Imam Syafi'i belajar di waktu kecilnya, sehingga bahasa Syafi'i, Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam masalah bahasa. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini, maka semua orang akan angkat tangan kepadanya.
Jadi jangan kita anggap Imam Syafi'i hanya ahli fikih. Tidak. Imam Syafi'i adalah induknya, ulamanya dalam masalah bahasa, dan itu dia dapatkan dikala dia masih kecil. Sama dengan Nabi SAW. Nah, artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu kenapa Nabi SAW dibiarkan oleh ibunya tinggal di Taif atau di suku Bani Sa'ad. Makanya dijaga oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ada Sa'ad di sana, Sa'diyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW ada di sana, datang malaikat Jibril. Dikala Nabi bermain, maka ditangkap Nabi SAW. Nabi tidak tahu yang menangkapnya siapa, karena Nabi masih berumur 4 tahun. Dikala ditangkap, maka Nabi dibawa, kemudian dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya. Dan belahan dada ini, operasi yang paling indah sedunia adalah operasi untuk dada Nabi SAW. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, saya masih melihat bagaimana bekas daripada belah dadah Nabi dibelah. Jadi betul-betul dibelah. Dibelah ikhwatul Islam. Yang pertama ini, dikala Jibril membelahnya, tujuannya berbeda. Tujuannya ada diambil bagian syaitan yang ada dalam hati Nabi SAW. Artinya, karena tidak ada hati manusia, kecuali ada tempat nongkrong syaitan di sana. Karena syaitan sudah booking sedikit. Semuanya. Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga datang Jibril membelah dada Nabi, mengambil bagian syaitan yang ada dalam hatinya, sehingga hati yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian para ulama mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin, al-karimu yufihi wal laimu yubdi. Tidak ada manusia, tidak ada jasad kecuali ada hasad. Jasad manapun kecuali pasti ada hasad di dalamnya, pasti. Hanya saja perbedaannya, orang mulia mereka menyembunyikan hasadnya kepada saudaranya. Sehingga kita lawan, kita ingin hasad, kita ingin benci, kita ingin caci, kita lawan. Itu dosa, itu tidak boleh. Tapi orang yang tidak mulia, al-la'im yudib, mereka pun akan menampakkannya. Artinya jasad kita itu ada hasadnya, karena memang ada tempat syaitan, bagian syaitan di dalamnya. Nabi bersih dari itu semua. Kemudian dikala Jibril membelahnya, bagaimana cara mensucikannya? Maka hati Nabi SAW disucikan dengan, dibersihkan dengan Zam-Zam. Zam-Zam itu poin pentingnya. Sehingga kalau kita ingin mensucikan hati kita dari hasad, dari dengki, dari iri, maka sucikanlah dengan Zam-Zam. Setiap kali kita minum Zam-Zam, ya Allah, cabut dengki, iri di dalam hatiku kepada saudara-saudaraku. Kemudian begitu juga cerita yang kedua, ketika Nabi SAW berada di rumah bibinya. Dikala Nabi SAW ikhwatul Islam berada di rumah bibinya, maka tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Furija an saqfi baiti wa ana di Mekkah. Tiba-tiba terbuka atap rumahku dan aku sedang berada di Mekkah. Ternyata itu adalah Jibril. Dan ini yang kedua. Kemudian Jibril juga membeda dada atau membelah dada Nabi SAW. Fa faraja an sadri. Maka dada Nabi kembali dilakukan sebagaimana yang semula. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian Jibril kembali membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Yang kedua ini, kenapa Nabi kembali dibelah dadanya? Agar hati Nabi diisi dengan iman dan hikmah. Kalau yang pertama ingin dibersihkan dari gangguan syaitan, kalau yang kedua untuk diisi dengan keimanan, ketakwaan dan hikmah, untuk melakukan perjalanan yang luar biasa yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Namun poin penting yang ingin kita ambil pelajaran di sana ikhwatul Islam adalah bagaimana dada Nabi kedua-duanya dicuci dengan air Zam-Zam. Maka begitu pula lah dengan kita. Setiap kali kita minum Zam-Zam, kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan iman di dalam hatiku, berikan hikmah kepadaku, jauhi diriku, hatiku dari perbuatan kotor, dari iri kepada sahabatku, daripada dengki kepada saudara-saudaraku, dari hal-hal yang tidak kau ridai. Maka setiap kali kita minum Zam-Zam ikhwatul Islam, itu adalah di antara salah satu doa yang kita baca. Karena memang Zam-Zam itu ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung bagaimana tujuan kita untuk meminumnya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu bagaimana tujuan kalian meminumnya. In syaribtahu tastashfi syafaqallah. Kalau kalian meminumnya dengan tujuan ya Allah berikan kepadaku kesembuhan, maka Allah akan sembuhkan. Dan itu sudah banyak terjadi ikhwatul Islam. Kami pernah mendengar, dan semoga ini dan ini sedikit di antara cerita yang banyak. Kami pernah mendengar, ini yang kami dengar, yang kami buktikan dengan mata kepala, itulah ceritanya.
Tapi yang kami dengar ikhwatul Islam, ada sebahagian saudara kita berasal dari Jazair yang jauh di sana, kemudian tiba-tiba dia terkena dengan penyakit. Semoga Allah menjaga kita dari semua penyakit ini. Itu penyakit yang berbahaya, yang kita kenal dengan kanser, leukemia kalau bahasa kitanya. Kemudian kita tahu biasanya penyakit ini, apabila orang terkena penyakit ini, maka dia akan pasrah kepada Allah. Karena rata-rata mereka yang terkena penyakit ini, mereka menyangka dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini pun tentunya demikian keadaannya. Namun ketika dokter mengatakan tidak ada obatnya, dia minta izin, wahai dokter, izinkan aku pergi ke Mekah untuk beribadah. Maka dokter mempersilahkan. Kemudian dikala dia sampai di Mekah dengan keadaan yang lesu, yang lemas, yang tidak kuat, maka sampai di sana dia minum zam-zam dan berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha penguasa, ya Allah yang maha memberikan kesembuhan, ya Allah sesungguhnya manusia mereka mengatakan aku tidak akan sembuh, tapi aku yakin kepadamu engkau adalah zat yang maha memberikan kesembuhan, sembuhkan diriku. Dia minum zam-zam. Setelah dia minum zam-zam, dia kuat, dia sehat, dia merasa dirinya bugar, segar. Kemudian setelahnya dia pun pulang. Kemudian sebagaimana biasa dia diperiksa. Maka dokter pun heran, kenapa bisa terjadi? Tidak ada penyakit apapun, tidak ada satupun penyakit di sana, atau di tubuhnya tidak ada satupun. Kenapa? Karena Allah, kemudian karena keberkahan zam-zam. Sehingga ikhwatul Islam, zam-zam itu adalah hadiah yang paling indah, terutama bagi mereka yang terkena penyakit. Dan kita wajib selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zam-zam untuk kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun, terutama bagi kita yang misalnya merasa sakit. Seperti misalnya ada teman kami dari Bali, dia pergi melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tentunya ibadah ini diantara salah satu resikonya adalah penat yang begitu sangat penat. Karena kita selalu berjalan ke sini, berjalan ke sana, sehingga kadang-kadang kaki kita ini kadang-kadang tidak lagi terasa kaki. Kita berjalan tapi kaki ini rasanya bagaimana. Kemudian dia pun mengambil zam-zam, dipijitnya kaki, dia sendiri yang memijitnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan ya Allah. Kebetulan dia sedikit agak berbadan, gemuk sedikit. Karena orang gemuk biasanya berbeda dengan orang yang kurus dalam melangkah. Biasanya dia lebih berat melangkahnya. Kemudian dia pun memijitnya. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepadanya untuk beribadah kepada Allah. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain ikhwatul Islam. Intinya, in tastashfi syafaqallah, kata Abdullah bin Abbas. Kalau kalian minum zam-zam dengan tujuan ya Allah sembuhkan, Allah pun sembuhkan. Makanya mata kita yang sakit, telinga kita yang sakit, apapun yang sakit, minum zam-zam. Baik diminum ataupun dioleskan, sama saja. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Wa in syaribtahu li sya'bika li sya'bika asba'akallah. Kalau seandainya kalian minum agar kalian kenyang, maka kalian akan kenyang, karena memang zam-zam itu adalah makanan. Abdullah bin Zubair, dia pernah berada di Mekah. Ada yang menyebutkan 17 hari, ada yang menyebutkan lebih dari 1 bulan. Dia dikepung di sana. Karena di Mekah itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi, salah satunya pengepungan Abdullah bin Zubair. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia dikepung, tentunya makanan tidak ada. Apa makanannya? Makanannya adalah zam-zam. 17 hari lamanya tidak ada makanan kecuali zam-zam, dan dia kuat sebagaimana biasanya. Karena zam-zam itu bisa berubah menjadi makanan. Kami pun pernah ikhwatul Islam dulu, kurang lebih 13 tahun yang silam, ketika melaksanakan ibadah haji, maka kami menemui ada seorang nenek-nenek yang umurnya 75 tahun. Biasanya orang yang haji itu kan yang sudah tua-tua kan, yang sudah tua, antrian sudah tua biasanya. Dan biasanya orang tua itu banyak salah jalannya. Kemudian nenek ini salah satunya. Tapi nenek ini pintar dari yang lainnya. Dikala dia kesasar, maka dia tidak keluar dari masjid. Karena kalau keluar dari masjid nanti pergi kemana-mana. Pada akhirnya dia tetap berada di Masjid Haram. Kemudian beberapa hari setelahnya kami jumpai dia. Kemudian kami bertanya, sudah berapa hari? Kemudian dia mengatakan 2 atau berapa hari. Kemudian setelahnya, nenek-nenek bagaimana dia makan? Kalaupun bisa makan, nanti bagaimana cara membeli makanan? Uang, kalau ada uang bagaimana cara membelinya? Nenek-nenek. Kemudian dia pun mengatakan, aku tidak makan kecuali zam-zam saja. Dan dia masih kuat. Kemudian setelahnya baru dia bertemu dengan rombongannya. Artinya bagi kita yang kesasar, minum zam-zam. Tapi jangan semoga tidak kesasar ya. Tapi kalau seandainya, terutama di Mekah Al-Mukarramah, maka carilah zam-zam. Karena zam-zam itu adalah bisa mengenyangkan. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara salah satunya, wa in syaribtahu liqat'i dham'ika qata'ahu Allah. Kalau seandainya kalian minum zam-zam dengan tujuan menghilangkan dahaga, maka Allah akan hilangkan. Makanya dulu sebahagian para ulama, setiap kali mereka minum zam-zam, ini misalnya zam-zam, kemudian mereka minum, maka mereka selalu berdoa, ya Allah, aku minum zam-zam supaya tidak dahaga,
ketika engkau kumpulkan kami di padang mahsyar. Allahu Akbar. Sebuah doa yang sangat indah. Bukankah tadi Abdullah bin Abbas mengatakan yang demikian? Bukankah Nabi mengatakan Zam-Zam lima syuribala Zam-Zam, tergantung tujuannya. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa kita minum Zam-Zam. Kadang-kadang Zam-Zam itu 1 hari kita semangat, 2 hari kurang semangat, 3 hari kita anggap Zam-Zam ini sama dengan air minum biasa. Bahkan kita lebih mendahulukan air mineral daripada Zam-Zam. Padahal Zam-Zam ada di depan kita. Jarang di antara kita yang memanfaatkan selama dia berada di tanah haram minum Zam-Zam siang dan malam, jarang. Siapa? Makanya rugi kita ikhwatul Islam kalau seandainya kita tidak tahu tentang keutamaannya. Salah satunya agar kita tidak dahaga selama-lamanya, terutama di akhirat. Makanya para ulama mereka senantiasa mengatakan, ya Allah, aku minum Zam-Zam ini agar engkau tidak jadikan diriku dahaga dikala engkau kumpulkan semua manusia. Kita tahu dikala kita dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu tidak jauh. Cuaca yang panas, keluar keringat, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan di sana, kecuali mereka-mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya mereka yang minum Zam-Zam dengan tujuan yang demikian. Makanya nanti setiap kali kita minum Zam-Zam, gelas pertama, ya Allah sehatkan diriku. Gelas yang kedua, ya Allah sembuhkan keluargaku. Gelas yang ketiga, ya Allah berikan keberkahan dalam usahaku. Gelas yang keempat, ya Allah jadikan aku tidak lagi dahaga untuk selama-lamanya. Setiap kali kita minum, baca doa ini. Makanya kemarin kita menyebutkan bahwa minum Zam-Zam itu jangan 1 gelas, paling tidak 10 gelas. Siapa yang sudah mencoba 10 gelas sekali duduk? Bahaya ya, ke WC selalu nanti. Artinya ikhwatul Islam, makanya kita menyebutkan kemarin, di antara waktu yang paling bagus minum Zam-Zam adalah setelah sholat subuh. Kemudian kita sholat sunat syuruk. Sebelum kita pulang ke hotel, maka minum Zam-Zam 10 gelas, 15 gelas, kalau bisa 20. Bagi mereka yang sanggup. Bagi mereka yang tidak sanggup, bahaya, bisa masuk rumah sakit. Artinya ya ikhwatul Islam, bagi kita yang masih muda, yang kuat, karena ada sebagian saudara kita, dia tidak tahan minum banyak-banyak, terutama yang sudah tua. Itu lain ceritanya. Tapi bagi kita yang masih diberikan kesehatan, keberkahan, bahkan bagi kita yang demikian pun ikhwatul Islam, minum sebanyak-banyaknya. Dan itu waktunya. Karena di antara sifat orang-orang munafik, mereka tidak akan pernah kenyang dengan Zam-Zam. Kita tidak mau ada sifat ini pada diri kita. Kita ingin terbebas dari sifat kemunafikan. Kita ingin terbebas. Kemunafikan itu ada 2. Ada i'tiqadi, ada amali. Kalau kemunafikan i'tiqadi, semua kita tidak ada yang melakukannya. Tapi kita banyak melakukan kemunafikan amali. Kemunafikan amali itu apa? Kalau berkata, kadang-kadang dia kita bohong. Dan itu banyak kita lakukan. Kadang ada 1 hari, tidak ada 1 hari kecuali kita bohong di sana. Apalagi bohong kepada istri. Begitu juga kalau kita berjanji, kadang-kadang kita ingkar, kadang lewat waktu. Itu semuanya tanda-tanda kemunafikan. Nah, di antara salah satu cara obatnya adalah bagaimana kita puas dengan minum Zam-Zam, agar Allah hilangkan sifat ini dari diri kita. Karena memang Nabi menyebutkan hatta yatadalla, sampai mereka betul-betul puas, tidak bisa lagi minum. Itulah bagaimana konsekuensinya. Makanya kemarin kita ceritakan teman kita 23 cawan, 23 gelas sekali dulu. Dan setelah itu 3 hari 3 malam dia tidak makan lagi, karena kenyang. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemudian kita membacakan agar kita semangat dengan Zam-Zam, agar kita tidak melewatkan begitu saja Zam-Zam. Kalau bisa kita tidak minum kecuali Zam-Zam. Ada jus ini, ada jus itu, ada minuman ini, minuman kali ini. Hilangkan semuanya dikala kita berada di Mekah, Madinah. Tidak ada yang paling bagus kecuali Zam-Zam. Tapi jangan dibawa banyak-banyak ya. Artinya minum di sini 1 botol itu ala kadarnya. Jangan dibawa 1 jerigen. Itu bahaya, karena tidak boleh. Karena yang di dalam ya, yang di dalam ini khusus untuk minum sekedarnya. Kalau dibawa 1, misalnya aqua atau 1 gelas atau 2 gelas, itu masih lumayan. Tapi ada orang yang membawanya 5 liter, 10 liter. Itu pun tidak boleh, karena kita zalim kepada saudara kita. Karena Zam-Zam di sini tidak sama dengan Zam-Zam di Mekah. Apanya yang tidak sama? Karena Zam-Zam di sini semuanya diambil dari Mekah, sehingga kuotanya sedikit. Kalau di Mekah 1 truk pun kita bawa silakan, kalau bisa. Tapi pasti tidak ada yang bisa. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW kembali menyebutkan, ini motivasi ya, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam fihi ta'amut ta'im wa shifa'us saqm. Sesungguhnya air yang terindah, yang terbaik yang ada di dunia adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya ada sifat makanan dan di dalamnya ada obat. Kemudian riwayat yang lain, innaha mubarakah, sesungguhnya Zam-Zam itu adalah air yang barokah. Makanya kemarin kita menyebutkan
sahabat Abdullah bin Abbas, dikala dia minum Zamzam, dia pun berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da'. Itu adalah doa dikala kita memulai dengan meminum air Zamzam. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, kunna nusammiha syabba'ah. Zamzam itu kami namakan dengan syabba'ah. Syabba'ah itu artinya yang mengenyangkan. Maka nama lain daripada Zamzam adalah syabba'ah. Kemudian, yakni Zamzam wa kunna najiduha ni'mal auni 'alal 'iyal. Kalau kami tidak lagi bisa memberikan makanan kepada keluarga, maka yang kami bawa adalah Zamzam. Jadi Zamzam, kalau kita berbicara tentang Zamzam ini ikhwatul Islam, di belakangnya ada cerita yang indah, kemudian setelahnya ada barokah yang luar biasa. Itulah Zamzam yang keluar dari perjuangan seorang wanita yang mana dari keturunannya lahir yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan Islam, tadi kita menyebutkan di Mekah ada Zamzam, dan kita tahu bagaimana ceritanya. Zamzam itu jaraknya dari Ka'bah itu kurang lebih 25 meter, tidak terlalu jauh. Dan Zamzam itu pernah hilang ikhwan Islam. Zamzam di Mekah itu pernah hilang. Kemudian suatu ketika yang menemukan di dalam mimpi adalah kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Kakek Nabi Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Siapa yang tahu nama aslinya? Kalau tidak tahu, kita tutup buku. Siapa nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Siapa? Siapa? Syaibah? Betul, Syaibah. Siapa yang bilang namanya Syaibah? Siapa? Masya Allah, silakan, Masya Allah. Bisa di, Insya Allah, barakallahu fikum ya. Nanti cari sendiri ya siapa nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdun itu ikhwatul Islam, tidak boleh kita menggunakan kalimat ta'bid. Kalimat Abdun itu tidak boleh, kecuali kepada Allah. Kecuali salah satunya kakek Nabi, itu pengecualian. Tak boleh kita mengatakan, boleh tidak kita menamakan anak kita dengan Abdur Rasul? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Hambanya Nabi. Boleh atau tidak? Tak boleh. Kita hamba Allah, bukan hamba Nabi. Makanya kalimat hamba itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Ahad, Abdul Samad, Abdul Wahid, Abdul Ilah. Itu semuanya boleh. Ada lagi pengecualiannya, kecuali untuk kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama kakek Nabi itu sebenarnya bukan itu. Abdun itu artinya hamba. Muttalib, karena kakek Nabi ini dia kulitnya sedikit berbeda. Dikala dia datang ke Madinah, kulitnya agak sedikit tidak putih, agak sedikit hitam. Dikala kulitnya hitam, maka dikira orang dia itu adalah budak. Maka dikala dikira budak, yang membawanya namanya Muttalib. Maka langsung dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal dia bukan budak, padahal anaknya. Namun nama ini nempel sehingga sampai sekarang kita hanya mengenal dengan Abdul Muttalib. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Abdul Muttalib ini dia pernah bermimpi 1 malam, 2 malam, 3 malam, karena Zamzam itu sudah hilang. Tak tahu lagi di mana letak Zamzam, tak ada yang tahu satu pun. Maka bermimpi, kemudian dia gali, dengan penggalian inilah keluar Zamzam. Nah, dari situlah Zamzam ini pada akhirnya yang menjaganya adalah keluarga Nabi SAW. Tentunya mereka yang bertanggung jawab, karena dengan Zamzam itu adalah sumber kehidupan. Sehingga bagi mereka yang datang sampai sekarang, Zamzam memberikan makanan kepada para jemaah haji, minuman kepada jemaah haji dan jemaah umrah, itu dulunya adalah keluarga Nabi SAW. Karena memang yang pertama kali menemukan adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi, setelah sekian lama hilangnya. Kemudian Zamzam ini ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan Zamzam yang ada di Mekah semuanya tahu. Kemudian Zamzam yang ada di Madinah. Apapun cerita Zamzam yang ada di Madinah, emang di Madinah ada Zamzam? Sebenarnya di Madinah itu tidak ada Zamzam, kecuali Zamzam yang ada di Mekah. Hanya saja ada sumur di Madinah, itu milik cucu Nabi SAW, Husain kalau tidak salah. Milik cucu Nabi yang bernama Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena saking indahnya air sumur ini, saking indahnya, maka penduduk Madinah menamakan dengan Zamzam. Sehingga Zamzam itu ada 2, walaupun hukumnya tidak sama, tapi sekedar penamaan.
Karena sumur ini, kita tahu sumur itu ikhwatul Islam sulit dan jarang ditemukan. Kalaupun ada, kadang-kadang asin, kadang-kadang ada yang lain. Nah, tapi Zam-Zam ini atau sumur cucu Nabi ini betul-betul indah, bersih, langsung bisa diminum. Sehingga para penduduk Madinah, karena dulu sulit membawa Makkah dari Makkah Madinah itu sulit. Tapi di zaman itu ikhwatul Islam ada sumur ini, maka penduduk Madinah menamakan dengan Zam-Zam. Artinya begitu indahnya, begitu bersih, sama dengan Zam-Zam walaupun hukumnya tidak sama, walaupun hukumnya berbeda. Nah, itulah yang berkaitan dengan Zam-Zam ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana keberkahan yang ada pada Zam-Zam, agar kita tahu bagaimana kita memanfaatkan momen yang indah ini untuk memanfaatkan Zam-Zam di dalam kehidupan selama kita berada di tanah haram. Kalau seandainya kita tidak minum yang lain kecuali Zam-Zam, maka lakukanlah. Kapan lagi kita bisa berlama-lama dengan Zam-Zam, minum Zam-Zam banyak-banyak? Kalau di kita ikhwatul Islam, setengah gelas pun sulit bagi kita menemukannya. Kalaupun ada, itu mungkin sesekali saja. Di sini bergelas-gelas kita bisa memanfaatkannya, maka manfaatkanlah. Apalagi sekarang Zam-Zam hanya bisa 5 liter saja, ya atau tidak? Kalau dulu di zaman kami masih bisa 30 liter, karena 10 liternya dibawa ke pesawat, 20-nya di bawah dulu. Sekarang nggak bisa lagi, sulit. Membawa Zam-Zam kemana-mana itu sulit, kecuali dengan Zam-Zam yang telah disediakan. Artinya kalau seandainya sulit ditemukan, maka minumlah di sini. Kalaupun ada yang menjualnya di daerah kita, itu pun belum tentu asli. Karena semua orang memalsukan. Jangankan Zam-Zam, Ka'bah pun banyak palsunya. Bukankah kemarin kita menyebutkan Ka'bah itu sudah ada 3? 1 di Mekah, itu aslinya. Yang palsunya ada 2. Yang 1 di sana, yang 1 di sana. Cari sendiri di sananya. Artinya Ka'bah saja dipalsukan, apalagi Zam-Zam. Sulit untuk mendeteksinya. Artinya ikhwatul Islam, sekarang momen yang paling indah. Dikala Allah berikan kesempatan, maka minumlah sebanyak-banyaknya dan jangan pernah merasa puas. Dan di antara salah satu tujuan kita untuk meminumnya, ya Allah, aku minum Zam-Zam, semoga aku bisa lagi selalu kembali ke tanah haram Mekah Madinah untuk beribadah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita bercerita tentang minum Zam-Zam dikala kita selesai tawaf, ya. Tapi waktu kita habis gara-gara Zam-Zam, ya. Baik, insyaAllah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran kepada kita bersama. Yang benar ikhwatul Islam, yang benar tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami, serta karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, bahasa-bahasa yang kurang sopan, kalimat-kalimat yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Kota Madinah, Masjid Nabawi, ingat ikhwatul Islam, ada keutamaan yang luar biasa di sana yang tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mereka harus mengambil faedah dan keutamaannya. Apa keutamaannya? Siapapun yang ada di Masjid Nabawi, selain dia ingin beribadah, namun dia ingin belajar agama, mendengarkan satu ayat, satu hadis, itu adalah belajar agama namanya. Dan kita membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan demikian ketika mereka berada di Masjid Nabawi sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semuanya kita terhitung orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Sehingga keutamaan ini jangan kita lewatkan begitu saja, kecuali kita termasuk di antara salah satunya. Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah, ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa dan permintaannya. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dikembalikan berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam beribadah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله